Next, kita akan baca sejumlah komen yang menarik dari postingan di Instagram CNBC Indonesia. Yang pertama ada Iskandaria Glory. Komentarnya adalah ambil alih aja sama negara, jadikan proyek strategis nasional, diselamatkan ya oleh negara. Ini juga menjadi topik bahasan kita hari ini. Kemudian ada lagi komentarnya dari @Caitlin_Kang, gitu aja terus suntik dana, untung kagak, malah rugi besar, mentang-mentang duit orang lain. Menarik ini ya. Oke, nextnya ada Lost in the City, bosen sama Sritex, diobok-obok terus kasusnya. Karena tadi ya panjang gitu ya prosesnya, permasalahan yang dihadapinya begitu ya. Sehingga memang ini menjadi topik bahasan yang sangat menarik untuk kita sore hari ini. Next, kita akan masuk ke dalam tadi ya informasi yang disampaikan. Opsi penyelamatan dari Kementerian BUMN mungkin atau tidak, Pak Ete udah buka suara nih, udah berkomentar begitu kan, saat ini lagi proses kurator begitu. Tapi apakah Sritex ini menjadi salah satu yang too big to fail? Kita pernah kalau di dunia ekonomi kan kita ketahui di dunia usaha begitu ada beberapa perusahaan yang too big to fail akhirnya diselamatkan begitu. Tapi di Indonesia mungkin baru terjadi pada kasus-kasus BUMN saja begitu ya. Swasta sudah pernah ada belum sih? Kita ingat-ingat. Belum ada yang betul-betul teringat begitu ya, kalaupun ada ya. Nah, apakah ini mungkin nih menjadi yang pertama nih untuk swasta yang diselamatkan oleh BUMN? Untuk yang skala perusahaan besar ini mungkin yang pertama ya. Karena bagaimanapun kita melihat Sritex itu tidak hanya Sritexnya aja, tapi ekosistemnya yang mendukung bisnis Sritex itu banyak sekali gitu ya. Mungkin pabrik-pabrik benang gitu ya, karyawannya, buruhnya gitu ya, mungkin ya, supplier alat-alatnya, dan lain sebagainya. Jadi ekosistem Sritex itu sudah terlalu besar sebenarnya, dan terbukti memang perusahaan ini udah puluhan tahun gitu ada di Indonesia, bahkan sempat berjaya gitu. Ketika tiba-tiba dia rugi terus bangkrut dan dinyatakan pailit terus terkena kasus, memang agak mengejutkan ya tadi seperti kata KME gitu ya. Kalau memang alasannya karena satu faktor kayaknya nggak masuk akal gitu. Ini pasti ada beberapa faktor yang memang berturut-turut gitu ya. Dan akhirnya menyebabkan jadi seperti bom waktu gitu. Nah, apakah tadi pertanyaannya apakah harus diselamatkan atau enggak ya? Sebenarnya kalau kelihatan multiplier efeknya yang begitu besar ya harus sebenarnya. Tapi kalau BUMN yang harus masuk gitu ya, tentu kan kita juga harus melihat profitabilitasnya juga. Itu kan dikatakan Pak Erick Thohir tadi gitu ya. Kalau emang ada aset yang menarik atau sekiranya bisa menguntungkan ya kenapa enggak gitu. Karena nggak bisa juga ujuk-ujuk BUMN masuk tapi sebenarnya ya bisnisnya nggak ada gitu, atau industri udah ini ya BUMN juga nanti malah rugi juga gitu kan, ujung-ujungnya malah berantai ruginya kan, bangkrutnya gitu kan. Orientasi BUMN juga kan sebetulnya berbisnis kan? Iya, apalagi dengan sudah adanya Danantara kan justru mereka ingin mengubah pola bisnis BUMN itu menjadi profitable bisnis gitu, bukan lagi hanya sebatas PSU gitu kan. Nah, ini tentu akan ada proses yang lebih panjang kalau memang BUMN harus masuk gitu ya. Oke, dari Mbak Eme gimana Mbak Eme? Di satu sisi mungkin pendapat dari Mas Ai tadi bisa kita jadikan itu penampungan untuk Pak Erick ya. Tapi di sisi lain, pemerintah itu kalaupun terlalu dalam masuk untuk menyelamatkan itu akan tidak baik untuk perusahaan-perusahaan lain. Akan jadi presiden ya, karena bagaimanapun kan kalau kita tadi mengutip omongan dari Pak Mensesnek, ada masalah mismanajemen di situ. Dan dari pernyataan Kejagung juga ada menyatakan uang itu dipinjam tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu. Jadi ini kan nanti akan menimbulkan pendapat-pendapat dari masyarakat yang akhirnya bisa menimbulkan kekacauan baru. Nah, mungkin yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah bisa mungkin mencari opsi untuk perubahan manajemen, pergantian manajemen. Jadi ini perusahaan dijalankan oleh manajemen baru, terus atau kemudian mencari order untuk Sritex. Setidaknya itu yang paling dalam yang bisa pemerintah bisa masuk. Kalau sampai harus suntik dana atau ambil alih aset, itu akan jadi presiden buruk bagi ini saja ada dua pendapat yang berbeda begitu. Ini menarik sekali begitu. Artinya memang belum kita mempertimbangkan lebih detail lagi ya. Tentu ada perdebatan-perdebatan begitu, dan ini juga masih akan terus kita pantau ke depannya ya bagaimana perkembangannya. Nah, tapi sebelum kita membahas ya finalnya untuk dari kacamata redaksi CNBC Indonesia, apa yang bisa disorot, apa yang bisa kita perlu kita perhatikan bersama, perlu kita awasi bersama. Mungkin dari next step-nya dulu deh. Dari sini lagi proses kurator saat ini, ke depannya opsi apa saja yang bisa terbuka begitu dengan adanya case ataupun juga dengan adanya situasi yang ada saat ini?
Ya, silakan. Kalau kita melihat sih untuk sementara ini biarkan dulu kurator yang bekerja. Di sisi lain pemerintah harus mencegah kejadian serupa terulang karena ini kan banyak perusahaan tekstil yang sedang mengalami goncangan-goncangan. Meski kita sekarang menghindari untuk menyebut bahwa industri ini sedang sunset, tapi memang hampir dengan seperti itu karena dengan adanya gempuran-gempuran impor, dengan adanya penurunan-penurunan order, dengan adanya perang dagang. Nah, biarkan di sini kuratornya bekerja, pemerintah mengamankan industri ini. Kalau industri ini aman, bisa siapa tahu nanti order baru akan masuk ke Sritex. Oke, nah cara pengamanannya seperti apa nih Mbak? Kebijakan-kebijakan tadi karena salah satunya saat ini kan pemerintah sedang menyiapkan BMAD untuk impor benang dari Cina. Nah ini kan kalau dari pengusaha menyebut kalau BMAD ini diterapkan, rencana investasi atau reaktivasi pabrik filamen yang ada di Indonesia akan bisa terlaksana. Jadi itu akan menjadi momen kita mengantisipasi efek dari perang dagang. Nah, ini pemerintah harus serba cepat, nggak bisa menunggu, nggak bisa harus terlalu banyak pertimbangan yang tidak efektif gitu loh. Jadi memang kalau sudah terbukti injury ya udah terapkan aja gitu. Tapi untuk perjanjian free trade yang sudah kita tanda tangani, sudah kita miliki, ini seperti apa? Sebenarnya itu bisa dijalankan karena kan itu ada aturan-aturan WTO-nya. Pemerintah juga pasti sudah memiliki perhitungan-perhitungan itu. Cuman kalau misalnya ini terlalu lama, karena ini kan sudah diselidiki dari 2022 kalau nggak salah atau 2023. Tapi sampai sekarang baru selesai finalisasinya dan sudah terbukti injury. Nah, kalau ini terlalu lama dibahas lagi kan rencana yang tadi investasi, pabrik-pabrik yang mau reaktivasi mesin, mau kejar-kejaran sama perang dagang, itu kan jadinya tertunda. Nah, akibatnya kalau ini jadi jelek juga gimana mau menyelamatkan Sritex yang sudah jatuh? Oke, jadi at least supaya tidak ada korban-korban berikutnya begitu ya, walaupun kita di sini juga tadi balik lagi ada beberapa faktor begitu sehingga tidak 100% kita menyebutkan Sritex adalah korban begitu, tapi ya at least dalam case ini dia sedikit banyak juga menjadi korban dari keseluruhan kondisi yang ada begitu, dari berbagai sentimen, dari berbagai situasi begitu ya. Tapi jangan sampai ada yang lainnya begitu. Jangan sampai jadi sunset beneran. Jangan sampai jadi sunset betulan secara keseluruhan industri ya. Nah, Mas Ai seperti apa Mas Ai? Iya. Sebenarnya opsinya ada beberapa ya. Opsi pertama mungkin tadi KM sudah sebutkan ya, mencarikan apa istilahnya order baru gitu supaya industrinya atau mungkin pabriknya bisa jalan lagi, dan itu juga inline dengan omongannya si kurator gitu ya. Dengan katanya sudah ada investor yang melirik gitu ya untuk menyewa alat-alatnya atau aset-asetnya supaya pabriknya bisa beroperasi lagi dan karyawannya bisa bekerja lagi. Ya mungkin itu opsi yang menarik gitu. Tapi permasalahannya kalau industrinya juga menuju sunset gitu ya, seberapa besar order yang bisa didapat gitu kan? Apakah mencapai skala keekonomian gitu ya? Dan apakah apa istilahnya investasi yang dikeluarkan itu pasti kan besar banget gitu ya? Apakah bisa mendatangkan profit gitu kan? Di tengah perang dagang sekarang ini juga. Tapi menarik loh tadi ngomongin berbicara soal perang dagang begitu. Karena kan sebetulnya kemarin juga delegasi Indonesia kan sudah melakukan negosiasi juga kan ke Amerika Serikat, dan disebutkan juga begitu bahwa kita bisa loh sebetulnya melakukan impor lebih banyak lagi untuk produk tekstil, salah satu yang disampaikan ya kepada perwakilan Amerika Serikat begitu. Apakah ini bisa menjadi sebuah peluang begitu untuk kita membangkitkan industri tekstil juga ke depannya, apa memang masih agak terlalu sulit karena balik lagi begitu situasi masih belum menentu, dan Amerika Serikat juga kan sebetulnya aim-nya adalah untuk mempersempit defisit neraca dagangnya dengan kita begitu. Seperti apa Mas Ai? Ya kalau impor tekstil lebih banyak lagi masuk ke Indonesia justru malah Sritex-nya makin nggak bisa bergerak gitu. Maksudnya tadi ekspor impor ke Amerika Serikat. Impor jadi kita ekspor. Iya, kalau ekspor sendiri di Amerika Serikat pasti udah dikuasai sama tekstil China ya. Karena di sana barang-barang hampir semua 70% 80% dari China gitu kan. Apakah kita bisa bersaing gitu kan secara harga dan kualitas gitu ya. Ya mencarikan investor baru itu suatu yang menarik gitu. Mungkin aja investor China ada yang tertarik gitu untuk masuk ambil alih ya, untuk beroperasi kembali, ya kenapa enggak. Sebenarnya kan ini murni pertimbangan bisnis aja gitu. Tapi kalau memang tidak ada investor yang bisa masuk, ya mau nggak mau opsi keduanya adalah dipilotkan gitu kan. Dibanding opsi ketiga gitu ya, diambil alih negara atau disuntik BUMN, itu kan lebih beresiko lagi. Kalau industrinya ketika disuntik atau diambil alih bisa bergerak lagi, kalau
ternyata sunset dan habis ya, yang bangkrut nggak hanya Sritek, mungkin bisa ada BUMN bangkrut dan negara juga bisa jadi boncos juga gitu kan. Jadi ini penyelamatan satu industri ya, bukan satu perusahaan saja, tapi whole industri tekstil tadi ya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan ya, industri ini permasalahannya apa, kira-kira masih ada peluang untuk bangkit nggak ke depan, kira-kira insentif-insentif apa atau regulasi-regulasi apa yang bisa diberikan supaya industri ini bisa bangkit kembali. Karena memang di sini yang bermasalah nggak hanya Sritek nih. Benar. Tekstil-tekstil lain yang ada di Indonesia juga udah mulai banyak yang menggap-menggap ya, goyang gitu. Dan akan menimbulkan kecemburuan kalau fokusnya hanya ke Sritek aja. Iya, tadi keseluruhan ya artinya ya. Oke.